Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di dapur. Setelah selesai memakai baju, Azam pun segera keluar dari dalam kamarnya dan mendengar suara berisik dari arah dapur. Bukan hanya itu, aroma wangi khas orang memasak pun dapat ia cium dengan jelas. Belum melihat, namun Azam sudah yakin jika sang istrilah yang kini sedang memasak di dapur. Maka dengan langkah lebar dan antusiasnya, Azam segera menuju ke sana. Dan tersenyum saat melihat Bella yang sedang sibuk sendiri. Azam memilih duduk di kursi meja makan dan memperhatikan. "Sayang," panggil Azam. Sontak membuat Bella menatap ke arahnya dan membalas senyum, namun tidak beranjak. Bella masih sibuk dengan memasak. "Abang, boleh aku minta tolong?" "Apa sayang? Katakan." "Tolong panggil ayah, ajak dia bergabung bersama kita di sini." "Siap, Ibu Ratu," jawab Azam patuh, bahkan membuat gerakan hormat, membuat Bella terkekeh dan jadi ingat Arnold. Dulu waktu kecil Arnold sering sekali melakukan itu. "Sepertinya sudah lama tidak berkumpul dengan mereka," gumam Bella, sementara Azam sudah berlalu untuk menjemput ayah David. "Setelah ingat Arnold, kenapa aku jadi ingat Alessa?" gumam Bella lagi, yang tiba-tiba membayangkan kedua wajah itu secara bergantian. Namun segera menggelengkan kepalanya, menepis pikiran yang mengatakan jika kedua orang itu memiliki hubungan seperti Edward dan Agatha. Ini semua gara-gara abang yang selalu curiga Arnold akan mendekati Alessa. Jadinya aku sampai berpikir ke arah situ," gerutu Bella. Karena kesalahan masa lalunya, kini Azam begitu mencemaskan adik-adik perempuannya, Agatha dan Alessa. Dan karena itulah, kini pun Bella jadi ikut-ikut kepikiran. Siapapun jodoh Agatha dan Alessa nanti, entah itu Edward ataupun Arnold, yang jelas mereka harus pria yang bertanggung jawab. Putus Bella sendiri, lalu menyajikan satu masakannya ke dalam piring saji dan berkutat dengan menu yang lainnya lagi. Tak berselang lama setelah Azam memanggil ayah David, kedua pria itu datang ke meja makan dan Bella langsung menyajikan teh hangat dan sepiring cemilan untuk keduanya. Menghabiskan waktu sore bersama di sana. Hingga saat malam tiba, mereka pun makan malam bersama. Bella terus memberikan perhatian lebih kepada sang ayah, dan Azam dapat memahami itu. Semua kecemasannya dan Bella di masa lalu memang ada benarnya sedikit, bahwa ayah David dan ibu Diana akan hidup sederhana seperti ini, sementara Bella, dia hidup dengan bergelimang harta. "Bella, bolehkah ayah meminta sesuatu?" tanya ayah David setelah mereka selesai makan malam namun masih duduk di meja makan. "Apa ya? Katakan," jawab Bella sungguh-sungguh. Apapun akan dia lakukan demi sang ayah. "Kata Tante Namira, kamu mirip sekali dengan ibumu saat menggunakan hijab. Ayah juga ingin melihatnya. Apa boleh?" "Tentu saja," jawab Bella cepat. Setelah meminta sang ayah menunggu, dia pun segera bergegas menuju kamarnya. Untunglah ada beberapa hijab yang dia bawa kemarin. Bella mengganti bajunya dengan yang lebih tertutup dan memakai salah satu hijab. Dirasa sudah rapi, dia pun kembali menemui sang ayah dan suami yang kini sudah berada di ruang tengah. Dengan tersenyum, Bella menghampiri keduanya, berdiri di hadapan mereka. Ayah David langsung tersenyum melihat itu. Dia seperti melihat sang istri yang saat hidup masih dalam keadaan sehat, belum ada sakit yang menggerogoti tubuhnya hingga ajal tiba.
Lagi air mata ayah David mengalir, namun kini dengan senyum yang terukir di bibirnya. Malam itu Bella terus menggunakan hijab di hadapan sang ayah, membicarakan banyak hal hingga malam semakin larut dan mereka berpisah untuk beristirahat. Jam 10 malam waktu Singapura, Azam dan Bella mulai masuk ke dalam kamar mereka. Setelah menutup pintu, Azam langsung memeluk tubuh sang istri dari arah belakang. Sedari tadi, ia pun terpana melihat kecantikan sang istri saat menggunakan hijab seperti itu. Andaikan boleh, dia pun ingin mulai kini Bella menggunakan hijab. Tapi perkara menutup aurat adalah kesiapan pribadi masing-masing dan Azam tidak ingin memaksakan itu. Meskipun dia wajib untuk mengingatkan, namun Azam tidak akan mengutarakannya langsung. "Kamu cantik," ucap Azam tepat di telinga sang istri yang sedang ia peluk dari arah belakang. Bella pun tersenyum menyentuh kedua lengan suaminya yang melingkari tubuhnya. "Abang suka melihatku memakai hijab seperti ini?" "Tentu saja, kamu bukan hanya cantik, tapi juga terlihat begitu anggun," balas Azam apa adanya. Dia pun mencium lama pipi sang istri dengan sayang, membuat Bella akhirnya menoleh dan keduanya saling sesap dengan begitu dalam. "Abang," panggil Bella dengan nafasnya yang terengah. Dia memutar badannya hingga kini berhadapan dengan sang suami, menggantungkan kedua tangannya di leher Azam dan menatap sang suami dengan tatapan yang dalam. "Aku akan coba untuk mulai memakai hijab, Bang. Doakan aku agar tidak goyah ya," pinta Bella. Nafasnya masih memburu, membuat dadanya naik turun. "Amin, alhamdulillah, aku bahagia sekali mendengarnya," balas Azam. Setelahnya dia kembali mencium bibir sang istri. Jika di luaran sana Azam memang menginginkan sang istri untuk menutup auratnya, namun jika di dalam kamar seperti ini Azam tetap menginginkan istrinya yang seksi. Ciuman itu membawa keduanya berbaring di atas ranjang dengan saling berpaut, lalu lama-lama menyatu dan terus bersenggama hingga tengah malam. Jakarta. Kemarin, setelah mengantarkan Azam dan keluarganya yang lain ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Edward langsung segera bergegas menuju mansion ayah Adam. Dia sengaja tidak memberitahu Agatha tentang kedatangannya ini. Hingga kini dia pun belum memberitahu sang pujaan hati jika dia sudah ada di Indonesia. Edward pergi seorang diri, sedangkan Joe sudah lebih dulu dia minta untuk pulang ke rumah Azam. Beberapa menit di perjalanan, akhirnya dia sampai di sebuah mansion mewah keluarga Malik. Gerbang tinggi itu terbuka menyambut kedatangannya. Setelah memarkirkan mobilnya dengan sempurna, Edward pun turun. Saat ini waktu masih menunjukkan pukul 3 sore. Edward yakin jika Agatha sedang berada di rumah. Edward masuk dan disambut oleh beberapa pelayan. Salah satunya langsung mengantarkan Edward untuk menuju ruang tengah. Di sana ada Acil Aida dan Amang Yuda yang sedang duduk bersama. Edward pun menyapa keduanya dan memberi hormat. "Loh, kamu sudah di sini," kata Agatha. "Kamu tidak jadi datang," ucap Aida sedikit terkejut dengan kedatangan Edward ke rumah ini. Pasalnya, Agatha sudah pergi sedari tadi pagi untuk menginap di rumah Alessa. Saat diingatkan tentang Edward yang akan datang, Agatha mengatakan jika kekasihnya itu tidak jadi berkunjung ke Indonesia. "Aku bohong, Tante, karena ingin memberinya kejutan," jawab Edward yang mendadak bingung.
Aida dan Yuda terkekeh ketika mendengar ucapan Edward itu. Agatha dibohongi pun dia akan menganggapnya jika itu adalah sungguhan. Bahkan gadis yang beranjak dewasa itu pun sudah bersungut-sungut merasa kecewa, lalu memutuskan untuk menginap di rumah Alessa. Edward terperangah saat mendengar Tante Aida mengatakan jika Agatha sudah tidak di rumah. Temui dulu Om Adam dan Tante Haura. Setelah itu kamu bisa menemui Agatha di rumah Alessa, ucap Aida memberi solusi, dan Edward pun menganggukkan kepalanya. Tak lama kemudian, Haura dan Adam pun turun dari lantai 2 menemui Edward di ruang tengah lantai 1 mansion ini. Di sana mereka berbincang sejenak, membuat Edward tidak lagi canggung ketika berada di tengah-tengah keluarga Malik. Om Adam yang terlihat begitu menakutkan di matanya ternyata memiliki sikap yang begitu lembut, mengayomi, dan begitu berwibawa. Edward sampai tidak menyangka jika pria ini adalah ayah dari Azam, seorang pria yang selama ini selalu ia maki-maki dengan kata brengsek. Tante Haura pun begitu bersahaja. Setiap ucapan yang keluar dari mulutnya begitu menenangkan bagi siapapun yang mendengarnya. Mulai sekarang jangan panggil Om dan Tante lagi. Kamu bisa memanggil kami dengan sebutan ayah dan ibu seperti Agatha, ucap ayah Adam. Membuat Edward melayang dengan senyum yang terus terkembang. Aida dan Yuda yang melihat itu hanya menahan kekehannya agar tidak jadi tawa, merasa lucu dengan tingkah anak muda zaman sekarang. Terlepas nanti kamu dan Agatha berjodoh atau tidak, tapi sekarang kita sudah menjadi keluarga. Timpal ayah Adam lagi, dan Edward menganggukkan kepalanya. Setelah 1 jam bercengkrama, akhirnya Edward pamit untuk menemui Agatha di rumah Alessa. Ayah Adam dan Ibu Haura, juga Acil Aida dan Amang Yuda pun mengantar kepergian Edward hingga sampai di teras mansion. Mas, kamu sudah merestui antara Edward dan Agatha? Tanya Aida pada sang kakak. Adam yang ditanya pun tidak langsung menjawab. Dia menatap adiknya terlebih dahulu. Sekarang apapun pilihan anak-anakku, aku akan merestuinya. Jika pilihan mereka salah, maka aku akan merangkulnya untuk membantu mereka memilih pilihan yang lain. Jelas Adam, membuat Haura tersenyum seraya memeluk erat lengan sang suami. Pun Aida dan Yuda pula yang ikut tersenyum. Mereka semua sudah menjadi orang tua dan sudah berusaha sebaik mungkin untuk membimbing anak-anaknya agar dapat menjalani hidup yang baik. Namun mereka sadar satu hal, jika anak-anak mereka pun mempunyai takdirnya sendiri untuk dijalani, dan baik buruknya itu akan menjadi proses pendewasaan mereka, seperti yang sudah mereka alami di masa lalu.